Selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini saya bertemu dengan salah satu sahabat saya, Pak Sofian. Beliau adalah salah satu pengusaha. Kita bisa bincang-bincang dengan pengalaman-pengalaman beliau. Pak Sofian, kelahirannya Jakarta atau dari mana ininya? Saya lahir dari kota kecil. Saya lahir di Kerawang, tapi besar di Bandung. Ya. Dari berapa bersaudara, Pak? Saya 5 bersaudara. Saya anak yang ketiga. Iya. Pak Sofian punya hobi khusus nggak? Saya sampai sekarang masih banyak hobinya ya. Salah satu yang paling digeluti apa Pak hobinya, Pak? Hobinya, pertama saya senang belajar. Senang belajar ya, jadi Saya senang belajar ya? Iya, belajar dalam artian tidak dari buku saja, kadang-kadang dari kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Saya senang hiking. Hiking ya? Ya, saya senang naik gunung. Karena di situ saya bisa menemukan suatu keindahan-keindahan secara spiritual dan juga bisa melihat banyak contoh kehidupan di dalam kesederhanaan hidup, kemudian juga dengan alam, penuh tantangan, tetapi kita bisa berhasil melewatinya dan kita bisa berdamai dengan alam. Ya, ini salah satu tempat yang menarik ya Pak ya. Betul. Alamnya terbuka di rumah perubahan, ini tempat Profesor Renal Kasali ya. Betul. Cukup bagus ininya suasananya dan alamnya Pak ya. Cuma nggak bisa hiking Pak ya. Ya. Tapi senang dengan warna hijau-hijau dan lain sebagainya ini. Apa kegiatannya Pak saat ini Pak? Saat ini kegiatan saya masih tidak setiap hari, tetapi selalu saya kontrol perusahaan saya. Saya bergerak di satu perusahaan milik saya sendiri sudah lama. Kebetulan sekarang saya banyak serahkan kepada profesional, mereka yang banyak mengelola. Ya, demikian Pak. Lebih spesifik Pak, bidangnya apa Pak? Bidangnya secara general bisa dikatakan bahwa di sini di bidang general trading. Kemudian kita banyak bergerak di bidang teh. Kita sangat berpengalaman di bidang teh dan juga di bidang paper sack, ya. Jadi kita banyak membeli teh-teh dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita banyak import produk-produk yang berhubungan dengan hubungannya dengan teh. Termasuk tehnya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita import. Gitu. Kok bisa jadi pilihannya ke produk teh itu apa ininya Pak? Sejarahnya kok bisa ke arah sana gitu? Sejarahnya ya karena sebetulnya dulu background saya banyak di bidang marketing. Saya pernah di beberapa perusahaan dan terakhir saya di Mayora ya. Dan kemudian setelah saya mengundurkan diri dari Mayora, saya banyak bergerak di bidang trading. Kemudian sampai saya sangat mencintai beberapa barang-barang yang spesifik, antara lain teh dan juga sebetulnya saya suka kopi. Oh oke. Jadi dari situ kita banyak belajar dan saya menyukai suatu bisnis yang niche market gitu loh. Yang tidak terlalu umum. Tapi mendunia itu Pak ya? Ya, teh itu cukup mendunia. Tidak banyak orang yang kenal mungkin bisnis-bisnis seperti itu. Kira-kira kalau future-nya Pak, tadi kita sedikit-sedikit singgung soal saham future ya. Dari sektor bisnis Bapak, future-nya kira-kira bagaimana Bapak melihatnya? Kalau berbicara mengenai saham, justru dalam masa tua saya ini, saya kan sudah mungkin dalam seminggu kadang-kadang cuma 2 kali atau 3 kali ke kantor. Jadi dalam masa senggang ini saya pernah ngobrol nih dengan Pak Jim nih. Pak Jim, masa COVID kita kan mengalami, siapapun pasti akan mengalami suatu penurunan di dalam bisnis.
Penurunan di dalam volume bisnisnya sendiri, Iya. kemudian penurunan di dalam income Iya, tentunya, dan juga penurunan di dalam bagaimana bisnis ini menjadi sedikit kurang menarik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, Kenapa? Karena kesulitan daripada COVID menimbulkan kesulitan pada relasi-relasi Oke, kita. oke. Mereka pembayarannya kadang-kadang banyak tertunda gitu ya. Kemudian apalagi kalau ada yang macet itu repot deh gitu ya. Jadi ya tentu kita harus mempersempit lagi, bagaimana kita lebih mempertajam lagi di dalam bidang itu Iya, iya. sehingga kita menjadi lebih, walaupun sedikit lebih kecil tetapi lebih profitable Iya, gitu. iya, iya. Nah, di antara hal itu juga ada plus poinnya sehingga kita bisa lebih banyak waktu. Oke. Ya. Oke. Nah, lebih banyak waktu bagi seorang kita, tentunya seorang yang sangat seneng di hari tua ini kan nggak mau nganggur-nganggur aja ya. Iya, iya, iya. Makan tidur nanti jadi Alzheimer gitu ya. Makanya saya pernah ngobrol sama Pak Jim. Pak Jim, apa nih? Saya merasa, saya punya waktu, saya punya apa Iya, gitu. iya. Oh, kita kenalkan Pak Haidir. Kata. Jadi saya mulai tertarik main saham. Oke, oke. Ya. Berdagang saham atau berinvestasi saham. Pak? Berinvestasi saham. Ya, ya. Bagaimana ya? Baru dari situ saya mengenal lebih dalam. Oke. Wow, saham ini semakin menarik Ya, untuk ya, kita pelajari, apalagi kita yang sudah mempunyai bisnis. Iya, iya, Ya. iya. Kalau dulu saya beberapa tahun yang lalu saya pernah main saham. Iya, iya. Wah, banyak saya main saham dan lain sebagainya. Mhm. Tapi kemudian karena kesibukan dan lain sebagainya, dan justru juga karena pernah jatuh waktu seluruh dunia jatuh market, Iya, iya. wah saham saya hancur juga. Iya. Gitu. Sehingga sampai sekarang masih ada itu saham, saya Iya, tinggalkan saja gitu. Tapi saya sekarang mulai senang sekali dengan saham, mulai belajar dengan cara-cara yang berlainan. Iya, iya. Saya belajar dari Pak Haidir, dari Terima kasih. teman-teman lain. Terima Gitu. kasih, Menarik, Pak Sofyan. sangat menarik. Ya. Ya, Teman-teman, ini saya mengenal Pak Sofyan ini memang melalui Pak Jim. Kami ada di dalam kelompok 50 plus ya, orang-orang senior. Dan di situ ada spesifiknya ya, jadi bidang-bidang tertentu. Kebetulan saya menekuni di bidang saham dan saya share kepada teman-teman. Nah, salah satunya Pak Sofyan ini yang agak sedikit serius kelihatannya gitu ya. Dan ada teman-teman yang lain yang mengikuti juga gitu. Tapi itu hanya secara pelengkap saja. Sebenarnya topik kita itu lebih spesifik nanti ke arah networking dan komunikasi gitu ya. Sedikit lagi Pak tentang pengalaman Bapak berbisnis. Di awal-awal Bapak berbisnis itu apa modal utama Bapak pada saat itu? Modal ini bukan berarti uang ya Pak ya. Bisa waktu, bisa keahlian, bisa relasi, bisa komunikasi gitu ya. Nah, kira-kira apa dulu yang modal terbesar Bapak di dalam mulai berusaha? ya. Kalau teori lama dulu, tapi sampai sekarang masih berlaku. Iya, iya. Ya tentunya suatu hal yang sifatnya hardworking gitu ya. Working, oke, kerja keras. Walaupun pada zaman anak muda sekarang nggak berlaku kan. Iya, 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 iya. Hardworking, Itu modal disiplin utama, dan kerja lain keras. sebagainya. Disiplin, oke, oke. Tetapi Heeh. di dalam perjalanan hidup saya, di dalam berbisnis ataupun di dalam menjenjang karir saya, Iya, iya. hal yang paling penting adalah informasi. Informasi. Itu menurut saya sangat-sangat Itu penting. kuncinya ya. Ya, Jadi modalnya adalah informasi. kalau informasi. Kalau kita pernah mendengarkan seorang presiden Amerika yang sangat terkenal, itu namanya Donald Trump, informasi itu begitu mahal. Iya, iya, iya. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari Iya, iya. informasi itu menjadi suatu kekuatan kita. Iya, iya. Ya, informasi apapun, Iya, iya. gitu, sehingga kita bisa olah, kita bisa pikirkan menjadi suatu opportunity bisnis, Iya, gitu lah. Bapak mulai dulu tahun berapa mulai berwirausaha? Berwirausaha Kira-kira. kira-kira ya, mungkin tahun 2000-an dah gitu. 2000-an, berarti 20 tahun yang lalu ya. Ya, sekitar gitu. Baru awal masuknya ke era informasi ya.
baru awal masuk gitu ya. Ya, Era informasi itu kan baru aja belakangan setelah ada internet gitu ya. ya, Sebelumnya kan kita masih tradisional ketemu. ya, informasi ya. Jadi dengan era informasi ini justru harusnya kita bisa lebih maju, Pak ya. Ya, pasti. Informasi menjadi sangat penting. Iya, 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 iya. Walaupun tanpa digital atau apa, informasi banyak kita bisa dapatkan. Iya, iya. Dengan saya ngobrol dengan Pak James ataupun Pak Khaidir, saya Iya. mendapatkan suatu informasi. Oke, oke. Wow, ini saham mungkin menarik. Iya. Yang dimana kita bisa olah. Kemudian kita bisa memikirkan. Iya, iya, Ini iya. menjadi suatu hal tantangan Iya, iya. dan juga opportunity. Iya, iya, iya. Itulah dia. Jadi ya. informasi pun kita harus bisa menangkap magnet-magnet apa yang ada di dalam itu, Pak ya. Betul, Sehingga betul. kita bisa olah. Nah, kita cocokkan lagi dengan Ya, modal kita tadi ya, modal Iya. pengetahuan, modal betul. network ya. Betul. Ya, saya tambahkan tadi selain tentunya informasi dan juga tadi hardworking dan lain sebagainya, Iya. tentu basic-basic daripada keahlian yang kita sebut 5M kita harus punya Oke, dong. oke. Seperti man, kemudian money, Oke. kemudian management Oke. dan lain sebagainya Iya, iya, tentu. iya, iya. Saya yakin semua di sini kita sudah punya itu. Tetapi Iya, itu saja saya pikir tidak cukup. Tidak cukup. Kalau ya akan lebih sempurna kalau Iya. dilengkapi dengan yang tadi saya sebutkan. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi itulah modal utama saat Bapak memulai dulu ya. Ya, Dengan kerja keras, disiplin, komunikasi ya, ditambah dengan lain-lain lah. ya. Tetapi pada saat mau memulai usaha, relasi menjadi sangat penting. Relasi, nah ini Networking. kita bicara, ya, Networking ini kita itu bicara menjadi sangat masalah penting. networking. Makanya saya Ya. singgung ke situ, Ya, karena saya pun mengalami seperti Bapak. betul. Dengan adanya relasi networking yang kita kenal, itu langkah kita mencapai tujuan lebih cepat gitu. Cepat, Betul cepat itu, sekali. Ya, Betul itu, Pak ya? sangat betul. Sangat betul, Pak ya? Saya teringat bagaimana saya mau mulai berhentinya saya dari grup besar. Saya tentu, ya itu pertama saya sudah mempunyai suatu kebudayaan Iya. seperti hardworking, disiplin dan lain sebagainya. Iya, Ya. iya. Kemudian saya mempunyai suatu informasi Iya. bahwa bisnis yang saya akan geluti itu adalah mempunyai suatu opportunity Oke. dan juga mempunyai suatu future yang baik sekali. Iya, Tetapi kemudian kan kita harus adjust lagi sedikit. iya, iya. Adjustnya bagaimana nih confidence saya ataupun confidence teman-teman saya. Nah itulah yang disebut relasi dan networking. Oke, oke. Sehingga saya berbincang dengan mereka. Gue mau bisnis nih. Iya, iya, iya. Gimana menurut lu? Iya, iya, iya. Udah lu kerjain aja ntar gue bantuin katanya. Makanya udah langsung bener lu bantuin deh. Iya, iya, Saya iya, berbicara dengan di negara A, di negara B, di negara C. Iya, iya. Jadilah saya. Begitu saya selesai, mana janji lu? Karena teman dekat ya kita langsung dia kasih order. Berjalan semua dengan mulus begitu. Jadi kuncinya memang di networking. Ya. Itu penting sekali. Penting. Dan cara kita berkomunikasi, bersahabat dengan mereka. Ya, tentu sekali. Itu ya, Ya, penting sekali, Pak ya. penting sekali. Iya, iya, iya. Bagaimana Bapak membangun hubungan persahabatan itu dengan teman-teman Bapak sehingga Bapak bisa berbisnis itu? Bagaimana Bapak membangun awalnya bagaimana? Ya, kalau membangun teman itu berjalan secara alamiah sepanjang kita tulus hati, Oke. kita Tulus ya, Pak ya? tulus dan Oke. kita tidak punya pamrih apa-apa Iya, gitu ya. Tidak mau make use. Oke. Buat saya, orang yang mau make use itu akan sangat kelihatan. Oke. Ya, make use saya sulit menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia. Apa ini? Itu kira-kira Memanfaatkan gitu ya. memanfaatkan. Oke, Ya. memanfaatkan. Ya. Transaksional, ada maunya gitu Iya, ya. ada maunya. gitu. Jadi sebaiknya memang kita bersahabat itu jangan didahulukan dengan kemauan kita, tapi Tidak. betul-betul tulus sebagai teman. Tulus sebagai teman, Pak, ya. sahabat, ya. Ya, karena kan akan menjadi kedua belah pihak, Kedua belah pihak. ya. Iya. Bersahabat itu ya bersahabat, Iya, kita iya, berteman. Enak sekali. Iya, iya. Kadang-kadang tidak formal Betul, betul. bisnis Dimanapun kita saja bisa atau ngobrol. iya ngobrolnya juga santai-santai aja Iya, gitu iya, kan. iya, 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 iya. Banyak sekali. Kalau sahabat biasanya sampai bertahun-tahun kita nggak akan Iya, hilang. iya. Kalau kita punya sahabat. Iya, iya, iya.
punya pengalaman Pak, apa kesulitan-kesulitan yang Bapak alami pada saat membangun persahabatan itu Pak? Membangun persahabatan, Apa kesulitan-kesulitan yang pernah Bapak alami? buat saya persahabatan itu tidak mengalami kesulitan. Tidak ada mengalami Karena saya pertama berprinsip bahwa ya kita harus win-win. Oke. Kita tidak mau make use orang itu. Oke, ya. Mereka harus bersahabat dulu, merasa senang. Iya, sama. Merasa senang dengan environment kita dan Oke, merasa oke. bersahabat dengan kita gitu Iya, loh. iya, iya. Kita memberi tanpa apapun dan mereka juga memberi tanpa ada pamrih ataupun make use di belakangnya. Gitu. Jadi dalam persahabatan ini kan penting sekali cara kita berbicara ya Pak ya. Ya. Cara kita berkomunikasi. Ya. Di mana di situ tidak ada yang saling mengkritik mungkin ya. Betul. Kemudian menyalah-nyalahkan, Menjatuhkan. mengacuhkan gitu ya. Kalau ngejek mah kadang-kadang nggak Ya, apa-apa. Bercanda, kalau itu bercanda. Bercanda, Itu gitu. bercanda ya. Tapi intinya Ya, membangun komunikasi itu penting sekali di dalam persahabatan ya. sangat Cara penting. kita berbicara, sopan santun kita. Ya. Satu hal lagi, kita tetap respect satu sama lain. Respect, ya. Terutama di dalam bidang SARA, tentunya Iya, iya, kita iya. akan membatasi diri. Betul, betul, betul. Saya kagum dengan Pak James, di mana Iya. dia sangat iya. menerapkan ini sehingga kita menjadi bisa berbaur, Iya, iya, menjadi iya. sangat tolerans, Iya, menjadi iya. sangat saling menghormati satu sama lain. Gitu. Iya. Ada sekarang Pak satu buku yang sedang saya baca. Ya, Itu karangannya Dale Carnegie. oh Dale Carnegie ya, Dale Carnegie. ya, ya, Bukunya bahasa Indonesianya mencari teman dan mempengaruhi orang lain. yes. How to win friends. How to win friends And influence the people. Nah, itu bagus sekali. saya Ya, suka betul, itu, ya. betul. Dan itu mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Ya, Bagaimana kita membangun komunikasi dan persahabatan. Jadi di situ betul-betul banyak sekali contohnya, Pak. ya, Nah, inilah yang kepingin juga saya sharingkan kepada teman-teman supaya kadang-kadang kita nggak menyadari di dalam kita berkomunikasi, Pak ya. ya, Sehingga ada teman merasa tersinggung gitu ya. betul. Padahal itu yang harus kita jaga betul, jangan sampai dia tersinggung gitu ya. Ya, Dan kalau sudah terlanjur ya cepat-cepat minta maaf. maaf. Kalau perlu traktir makan. Enggak lah, itu guyon-guyon aja lah. Iya, iya. Pernah nggak Bapak mengalami penolakan di dalam satu membangun networking? Misalnya Bapak mencari satu relasi baru gitu ya, atau ada teman yang sebenarnya sudah kenal lama karena beliau mungkin sibuk atau ada satu karakter tersendiri sehingga mengalami penolakan gitu. Apakah Bapak pernah mengalami seperti itu? Secara spesifik tidak pernah, Tidak pernah. karena ya kadang-kadang suatu networking itu kan bisa terjadi suatu hal yang tiba-tiba juga, Iya, kita tidak buat suatu petanya begini-begini, enggak iya, juga. Kadang-kadang karena merasa cocok menjadi bersahabat Iya, dan lain iya. sebagainya. Oh, tahu-tahu gali-gali, oh dia rupanya di bisnis di sini. Oh, kita bisnis sini. Ya sudah, menjadi sahabat yang sangat dekat begitu. Banyak sekali. Kalau networking baru Pak, yang orang belum Bapak kenal, Ya, sementara Bapak harus berkenalan dengan calon klien lah katakan gitu ya. Itu trik Bapak bagaimana? kalau trik saya sih pertama tidak menonjolkan diri gitu ya. Tidak bercerita tentang aku siapa. Oke, oke. Pada saat kita berkenalan ya justru menggali dia. Menggali dia, ya. Merespek dia dalam Merespek artian dia, oke. merespek. Oh, sewaktu saya kenal, saya bertanya, oh Pak Jim bagaimana? Iya, iya, Oh iya. Pak Kaidir Iya, bagaimana? iya, iya, iya. Kalau mereka nggak tanya saya, ya saya cuma sedikit aja kasih tahu. Iya, iya, Begitu gitu loh. Jadi merespek betul Pak. Iya. Itu ya, ini sekali ya, sehingga orang merasa dia dekat lah sama kita gitu. Betul, ya. betul. Iya, iya. Bagaimana pengalaman Bapak membangun network itu atau relasi itu? Cara Bapak merawat hubungan itu, umpamanya sudah tidak ada aktivitas atau tinggalnya berjauhan, sehingga berkomunikasi pun sulit. Nah, mungkin ada pengalaman Bapak, bagaimana caranya Bapak merawat relasi itu? Ya merawat relasi
mudah-mudahan selalu ingat, terutama waktu ulang tahun saya hello aja. Oke, salah satunya ulang tahun. Tetapi yang terpenting, biasanya saya selalu ya ucapan terutama pada hari raya Idul Fitri ataupun hari Christmas besar ya, kemudian hari-hari besar gitu ya. Ya kadang-kadang juga secara insidental ada sesuatu yang menarik di bidang dia, saya pasti teringat dia. Saya langsung lemparkan kepada dia, jadi kita ingat lagi. Saya punya sahabat yang sekarang itu udah terpisah sangat jauh. Beliau mungkin sekarang ada di Australia. Dia seorang pengusaha yang sangat besar. Kita sangat bersahabat. Cuma karena jarak jauh, lama-lama kita udah makin tua, juga kan sudah sibuk masing-masing atau bagaimana dengan cucu dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang saja, kadang-kadang 3 bulan sekali saya hello, kemudian jadi akrab lagi. Ada sesuatu yang menarik, saya pikir wah ini buat dia enak nih, saya kirim. Dia pun demikian. Wah saya ingat sekali. Suatu ketika dia bercerita tentang the sense of critical. Dia langsung lemparkan kepada saya, ini loh, kadang-kadang kita harus perhatikan juga. Ada saat-saat kritikal yang harus kita bisa begitu menyadari, kemudian kita bergerak untuk menghindarinya dan kita mempunyai opportunity yang lebih baik. Jadi caranya kalau kita ada sesuatu yang kita anggap ini cocok buat dia, cepat-cepatlah kita sampaikan sebagai dukungan kita terhadap dia. Betul. Dan membangun hubungan lebih dekat, Pak ya. Pasti kita bercerita juga dengan teman-teman yang lain, baru ketemu dan lain sebagainya. Mungkin sama bidangnya kadang-kadang gitu. Ya ini trik-trik yang bisa dipakai oleh teman-teman ya, cara berkomunikasi, karena Pak Sofyan ini cukup senior dalam berbisnis dan profesional juga begitu, sehingga trik-trik beliau itu banyak sekali kemiripan apa yang diceritakan di dalam buku Dale Carnegie tadi gitu. Oke Pak, kita lanjut Pak. Kira-kira Pak, ini mungkin jarang ditanya orang. Apakah relasi yang Bapak miliki sekarang teringat atau ada keinginan atau menyadari nggak relasi itu adalah sebagai aset yang bisa diwariskan gitu? Apakah Bapak selama ini bagaimana ini Bapak, kira-kira persepsi atau ingatan Bapak tentang relasi, apakah sebuah aset yang harus saya wariskan kepada mungkin tim pertama, tim di kantor, kemudian keluarga, anak, mungkin juga saudara yang bisa menjadi sambungan networking gitu. Gimana Pak? Ya ini sangat penting. Sangat penting kan? Sangat penting. Dua anak saya berhasil di dalam bisnis yang sekarang adalah karena mungkin secara general saya katakan networking. Ataupun relation. Tetapi saya tidak secara langsung memperkenalkan orang tersebut. Tidak, tetapi saya cuma menggambarkan kepada anak-anak saya. Kebetulan saya senang olahraga, setiap jalan pagi mereka waktu masih kecil dan juga berangkat dewasa dan lain sebagainya, bahkan selesai kuliah kita selalu bersama-sama jalan pagi ya. Dalam jalan pagi saya bercerita tentang bagaimana teman saya, bagaimana sahabat saya, bagaimana yang tadi sahabat saya yang di Australia dan lain sebagainya. Namanya itu Pak Hermes ya. Hermes Tamrin, dia pengusaha yang sangat besar sekali dan lain sebagainya di Medan. Tetapi kemudian saya bercerita, dengan demikian dia mengolah sendiri, berpikir. Anak saya yang kedua, yang pertama kebetulan dia sangat saintis, ya, tapi anak yang kedua itu mempunyai tertanam di dalam pemikiran dia, sehingga dia mempunyai seorang sahabat yang sangat begitu dekat dan selalu bersama-sama. Bayangkan dari kecil mereka bersama-sama terus karena networking tersebut, dan kebetulan mereka menjadi pengusaha yang sangat besar. Luar biasa, ya. Sehingga anak saya kemudian juga bersama-sama lagi berbisnis dengan dia, sehingga terjadi sinergi dan menjadi sangat besar. Kalau saya sebutkan orangnya, wow, itu anak muda itu sahabat anak saya, itu begitu hebat, begitu cemerlang, super, bukan main. Dan anak saya juga bersama-sama akhirnya bisa membangun bisnis bersama-sama dan bagus. Itulah pentingnya suatu relasi. Iya, itu awalnya dari bapak sama bapak, kemudian anak sama anak gitu Pak? Tidak juga. Kebetulan, cuma daya pikirnya saja yang saya sampaikan betapa networking ataupun relation itu penting. Dan dia menerapkannya, anak saya menerapkannya. Dua-dua kebetulan sekolah di Jepang, ya. Mereka menjadi bersahabat.
Yang satu sudah berhasil. Kemudian anak saya kan masih membantu saya saat itu. Iya, iya. Tetapi kemudian dia berpikir untuk itu dan kemudian dia menerapkan networking ini dan dua-duanya sangat berhasil, Sangat berhasil. sekarang. Ya. Sangat Kalau berhasil. dari networking Bapak, dari relasi teman-teman Bapak, ada yang Bapak kenalkan kepada Oh ada. ada ya? Ada juga, Ada juga ya? ada juga. Pasti kita ada pada saat dia memerlukan sesuatu bidang tertentu ataupun oh ini bisnis ini bagaimana nih? Iya, iya. Kadang-kadang kan bertanya, kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan bisnis membutuhkan orang lain, iya, iya, ya. Oh saya bilang, papi punya temen nih, Iya, iya. Iya, coba kamu hubungin, papi teleponin ya. iya. Iya. Saya teleponin, kemudian dia langsung berbicara, Iya, iya. biar dia menjadi dewasa sendiri, gitu aja. Dengan kata lain dia memperpendek waktu Ah, untuk bisa menyambung ke sana. betul. Iya kan? Dia bisa belajar juga Dia dari bisa belajar. teman-teman kita, dari sahabat-sahabat, ya sahabat-sahabat saya Iya, gitu, iya. dan lain sebagainya. Kalau ada orang lain, Pak, Ya. yang Bapak kenal ya, Bapak kebetulan kenal dengan si A. Mm-mm. Tiba-tiba saya kepingin kenal sama si A. Mm-mm. Saya kenal sama Bapak. Ya. Kira-kira Bapak, tanggapan Bapak gimana, Pak? Tolong dong kenalin saya sama dia gitu. Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana? In general pasti saya sangat welcome, Oke. ya, tentu sangat welcome. Mhm. Tetapi kembali, kalau saya lihat karakternya, misalnya, oh dia mau make use aja, Oke. ini tentu akan tidak sejalan, Oke. gitu loh. Tentu banyak orang, Iya, ya bukan banyak sih, ada beberapa orang cuma make use Iya, persahabatan iya. itu Hanya sangat, memanfaatkan aja. ya, Akibatnya Bapak jadi tidak enak sama nggak enak pak. Nah, jadi teman-teman, kita harus sadari juga kalau kita mau minta bantu seseorang, kita harus sadar jangan sampai merusak hubungan seseorang dengan yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini penting banget gitu ya. Oke Pak. Jadi kesimpulannya Pak ya dari diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita, sharing kita hari ini tentang membangun networking, membangun relasi dan komunikasi. Kira-kira Pak, kalau boleh disimpulkan, apa kunci di dalam membangun networking kita? Kesimpulannya Pak? Kesimpulannya, ya kita tulus hati. Tulus ya, tulus tadi ya. Tulus hati, betul-betul Niat baik juga. niat baik Niat baik. gitu ya. Kita bersahabat dengan Iya. orang lain. Ya, kita tidak memanfaatkan, Tidak itu saja. Baik. Di dalam Bapak berbisnis, Bapak doa apa yang Bapak selalu sampaikan atau memohon kepada Yang Maha Kuasa? Apa doa yang betul-betul Bapak rasakan? Ya. Ya, kalau di dalam doa, kebetulan saya Katolik, saya Iya. sangat percaya kepada Tuhan, Iya. Yesus Kristus, dan Iya. lain sebagainya. Saya yang paling bukan sulit sih, tetapi kita terus berusaha setiap saat Iya. untuk berserah, Berserah diri ya. berserah diri, Berserah diri ya. ya, Iya. dan selalu turut kepada kehendaknya, Oke, gitu loh, Oke, oke. ya. Oke. Itu menurut saya menjadi Kunci ya. kunci. Kunci ya. Ya. Berserah diri, tulus Mm-mm. ya. Tetap kita berusaha dengan Oh iya. maksimal. Terus harus berusaha dengan maksimum dan Iya, kita iya. mengembalikan kepadanya. Iya, 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 Ya, iya. jadilah kehendakmu, Oke, oke. bukan kehendak saya Oke, gitu. oke. Jadi kalau kita lagi gagal ya kita kembalikan. Iya, iya. Ini adalah semua milik Tuhan. Baik, baik. Ya. Ada pesan Pak yang mau disampaikan ke teman-teman pengusaha-pengusaha lain, masyarakat, atau tim Bapak sendiri, keluarga Ya. Bapak? Silakan Pak. Cuma saya sampaikan salam kenal, terima kasih. Ya, saya pikir ya kita selalu berserah kepadanya, itu yang terbaik dan terjadi menurut kehendaknya. Baik Pak Sofyan. Baik. Terima kasih Pak Sofyan atas waktu dan sharingnya. Semoga ini juga banyak manfaatnya buat kita, juga buat teman-teman yang ada di sana. Demikian yang bisa kita sampaikan sharing hari ini. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih Pak Kaidir. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.